Assalamualaikum sahabat tani semuanya. Kembali lagi bersama Petani Campuran. Hari ini kita akan membahas salah satu cara yang ampuh untuk meningkatkan produksi panen, dimulai dari penyerbukan ataupun saat keluar malai. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat padi sedang keluar malai. Yang pertama yaitu harus cukup air. Artinya saat padi sedang keluar malai, padi itu membutuhkan air yang cukup. Walaupun tidak tergenang, minimal di dalam sawah itu ada air yang tergenang di antara rumpun padi. Karena di saat sedang penyerbukan bunga padi, padi itu sangat membutuhkan air untuk pengisian bulir. Nah, jika airnya tidak cukup, maka akan berakibat pada pengisian bulir. Pengalaman kami di awal tahun 2020 sempat mengalami sedikit kekurangan panen dikarenakan pada saat itu sedang terjadi musim panas, artinya musim kemarau, sehingga saat saat padi membutuhkan air untuk pengisian bulir, tidak cukup air, sehingga yang terjadi ketika hasil panennya kami jadikan beras ataupun padi yang kami jadikan beras, itu berasnya patah. Selanjutnya yang harus diperhatikan ketika padi sedang mengeluarkan malai itu tidak boleh melakukan penyemprotan, dikarenakan pestisida yang kita keluarkan untuk ketika kita melakukan penyemprotan itu akan masuk ke dalam rongga-rongga padi, rongga-rongga sekam padi, sehingga mengakibatkan padinya itu nanti warnanya berubah, ada yang warna hitam ataupun lain sebagainya. Nah, ini dianjurkan tidak untuk dilakukan karena juga berefek kepada serbuk padinya itu tidak maksimal dalam melakukan penyerbukan. Jadi diusahakan ketika sedang penyerbukan padi sampai merunduk, padi malainya merunduk, untuk tidak melakukan penyemprotan. Nah, kapan dilakukan penyemprotan? Penyemprotan itu dilakukan untuk pengisian bulir padi yang pertama ketika malai padi itu sudah mulai merunduk. Nah, jadi di situ boleh dilakukan penyemprotan. Nah, penyemprotan yang kita lakukan itu bertujuan yang pertama untuk pengisian bulir padi. Nah, jadi untuk tahap pertama boleh melakukan ataupun boleh menggunakan fungisida, kemudian boleh juga dicampur dengan pupuk spray padi. Jadi sahabat tani nanti boleh berkonsultasi saat mencari ataupun saat membeli pupuk padi mana yang cocok. Ada yang merek Pak Tani dan ada juga yang merek-merek yang lain. Silakan konsultasi mana yang sesuai selera. Kemudian boleh ditambah dengan hormon ataupun zat ZPT, semisal Gipgro dan lain sebagainya. Itu untuk tahap pertama. Kemudian penyemprotan untuk tahap kedua itu dilakukan ketika bulir padinya ataupun malai padinya itu sudah mulai menguning. Nah, jadi di ujung, bukan di pangkal ya, di ujung malai, kalau kita perhatikan bulir padinya itu sudah mulai menguning, 1, 2 ataupun 3 bulir padi yang sudah mulai menguning. Nah, pada saat itu boleh kita spray sekali lagi ataupun kita semprot sekali lagi. Nah, jangan lupa juga digunakan kalau misalnya masih menggunakan fungisida silahkan, tapi di sini disarankan lebih menggunakan pupuk pembuahan.
lebih disarankan untuk melakukan pupuk pembuahan. Nah, kalau misalnya sahabat tani ingin melakukan penyemprotan sekali lagi, silahkan, tetapi disarankan untuk tidak melakukan fungisida ataupun tidak memakai fungisida lagi. Cukup memakai pupuk buah dengan hormon saja. Nah, kalau misalnya ada hama yang menyerang, misalnya seperti walang sangit ataupun lainnya, diusahakan kalau bisa jangan bersamaan disemprotnya ataupun dispraynya. Jadi setelah dispray padinya, mungkin beberapa hari kemudian baru dispray hamanya. Namun boleh juga dilihat mana yang lebih diutamakan. Kalau misalnya hamanya semakin parah, jadi lebih baik dispray hamanya dulu. Mungkin itu sedikit cara dari kami petani campuran dalam cara untuk meningkatkan tonase ataupun meningkatkan hasil panen. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami juga sedang belajar. Mohon dukung dengan melakukan tombol subscribe, menekan tombol subscribe, like, dan juga komen serta share. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Terakhir kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.